Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 331, berbicara sambil menyeduh anggur. Fei Yun berjalan di depan dengan Su Sue di belakangnya. Keduanya telah meninggalkan ruang khusus itu. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, Su Sue harus bertanya, Feng Fei Yun, kamu mau dibawa kemana? Fei Yun tidak menjawab dan terus maju. Wosh! Tubuhnya sedikit bergerak ketika dia muncul di depan Feng Fei Yun. Pedangnya telah meninggalkan sarungnya dan memancarkan kilatan dingin seperti matanya. Ujungnya menunjuk ke leher Fei Yun. Mereka berada di pintu masuk bangsal Yingou. Salah satu kaki Fei Yun sudah melewati pintu. Feng Fei Yun bertindak seolah-olah dia tidak melihat pedangnya dan dengan santai berkata, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Su Sue sedikit gemetar sebelum mengangkat suaranya, kamu menangkapku dan sekarang kamu membiarkanku pergi. Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Tidak ada, keluar dari jalanku. Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan sekarang. Tubuhnya menyala dan muncul di belakangnya saat dia menuju jalan. Su Sue berbicara, kamu, ini jelas sebuah jebakan, jangan berpikir untuk meninggalkanku di belakang. Alisnya yang halus, hidung yang terpahat, dan dagu yang tajam, semua fitur ini membuatnya cukup unik. Gaun hitamnya dengan ketat melingkari lekuk tubuhnya. Bahkan yang montok ditekan oleh kain sutera, tetapi masih sedikit menonjol ke atas. Kaki panjangnya yang tidak masuk akal pada sosoknya yang sudah tinggi dengan cepat mengikuti tepat di belakang Feng Fei Yun. Di matanya, Fei Yun sangat licik sampai ekstrim. Bahkan Lu Liwei yang penuh kebijaksanaan telah menderita di tangannya. Jadi dia merasa sangat aneh karena dilepaskan seperti ini dan merasa bahwa dia berencana melawannya. Dia berhenti untuk berbalik dan tersenyum, kamu cukup berani mengikuti saya. Apakah Anda lupa siapa saya? Petik 2. Huff, Feng Fei Yun, apakah kamu pikir aku Lu Liwei dan Bai Ruxue? Saya berani Anda datang dalam 3 langkah dari saya. Bahkan jika aku bukan lawanmu, aku masih cukup kuat untuk mengalahkan kita berdua. Su Sue berbicara dengan aura yang mengerikan. Frost mulai terbentuk di tanah. Dengan senyum di wajahnya, dia mengambil 2 langkah lebih dekat ke arahnya. Swoosh! Sinar pedang terbang ke arahnya dan memotong sebagian rambutnya. Pedangnya memang menakutkan. Sama sekali tidak cantik, hanya gesit dan kejam. Dia berhenti lagi dan tersenyum, Su Yun memintaku untuk membantumu. Apakah Anda puas setelah mengetahui kebenaran sekarang? Sudah waktunya bagi Anda untuk pergi. Petik 2. Fei Yun, kamu pikir kamu bisa menipuku? Siapa yang tidak tahu tentang hubungan antara Anda dan Namong Hongyan? Su Yun ingin membunuh Hongyan, jadi apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah temannya? Su Sue menarik pedangnya dan memeluknya. Kamu benar-benar tidak percaya padaku, kata Fei Yun. Bahkan tidak sedikit pun. Dia berkata dengan dingin. Tidak ada yang bisa saya lakukan kalau begitu. Dia terus maju sementara Su Sue terus mengikutinya sambil menjaga jarak 3 langkah. Yang Noble Feng, tunggu sebentar, manajer bangsal Yingou bergegas maju di malam hari sambil berteriak. Pria misterius dari klan bergengsi ini dengan ceria tersenyum dan mendekat. Fei Yun berhenti lagi dan bertanya, manajer Dongfang, ada apa? Dongfang Yiye tersenyum, tidak banyak, hanya saja saya punya pertanyaan di benak saya selama ini, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Petik 2. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Fei Yun menyindir. Apa rencanamu di masa depan? Manajer itu bertanya. Su Sue di kejauhan memberi mereka berdua tatapan meremehkan dan berbalik. Meminta rencana orang lain sama sekali tidak sopan, tetapi Dongfang Yiye masih melakukannya. Itu membuat situasinya tampak agak istimewa. Fei Yun merenung sebentar sebelum bertanya, apa maksudmu? Yiye tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, ikuti aku. Apa yang coba dilakukan rubah tua ini? Fei Yun penasaran dan mengikutinya. Mereka dengan cepat tiba di rumah anggur terbaik di seluruh Brilliance. Ini adalah properti lain dari klan Yingou. Fei Yun telah berada di sini sebelumnya, jadi dia cukup akrab dengan tempat itu. Dalam 5 tahun, dunia ini akan berubah total. Para pahlawan bangkit dan mengumumkan zaman keemasan baru.
Saya yakin Anda akan memiliki beberapa rencana tentang masa depan Anda. Yiye juga akrab dengan tempat ini dan membawa Fei Yun ke kamar yang elegan. Dua pelayan berpakaian putih membawa kompor dan botol anggur ke dalam ruangan dan meletakkannya di tengah. Kompor ini terbuat dari lumpur kuning, sama dengan toples. Namun, anggur di dalam toples ini telah disimpan selama lebih dari 600 tahun. Mereka awalnya mengisi seluruh tabung tetapi menguap tanpa sadar, hanya menyisakan setengah dari konten yang tersisa. Kedua pelayan cantik mengipasi api untuk merebus anggur menggunakan kayu bakar yang paling umum. Manajer Yiye, apa kau memperlakukanku? Anggur ini baunya sangat enak. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan bisa mencium aroma manisnya, sedikit mirip dengan madu dengan sedikit alkohol. Yiye tersenyum dan berkata, ini memang anggur yang sangat baik, difermentasi oleh Sungai Merah. Hanya bangsal Yin Gou yang bisa membelinya, jadi saya membawanya ke sini. Yang Nobel Feng, Anda adalah seorang jenius sejarah besar dengan potensi tak terbatas. Dalam 5 tahun ke depan, Anda pasti akan melangit ke langit. Anda benar-benar belum memikirkan rencana masa depan Anda. Petik 2. Fei Yun menatap jendela dan melihat seorang gadis memeluk pedangnya sambil berdiri di tiang di bawah untuk menjaga pintu masuk. Dia mendongak untuk melihat Fei Yun sebelum mendengus dan mengalihkan pandangannya. Dia masih belum pergi. Fei Yun tersenyum dan dengan santai berkata, jadi kamu juga pecinta anggur, aku yakin kamu telah menyimpan banyak pilihan bagus. Ekspresi Yiye tidak berubah, tentu saja aku punya banyak anggur yang bagus. Jika Yang Nobel Feng mengunjungi Danau Naga suatu hari, Anda akan menemukan bahwa anggur yang baik di sana berlimpah seperti air di lautan. Pagoda Wanxiang terlalu netral, bukan tempat yang baik bagi pahlawan untuk tinggal lama. Ketika zaman kekacauan tiba, itu akan menjadi cangkang kosong. Jika Anda tidak membuat rencana cadangan sekarang, saya khawatir Anda akan dirugikan ketika saatnya tiba. Petik 2. Fei Yun menyaksikan api kompor dan menghindari jawaban langsung, Manajer Yiye, status Anda di klan Yin Gou harus cukup tinggi. Yiye menggosok janggutnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, hanya seorang pesuruh. Petik 2. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pesuruh dengan pengetahuanmu yang luas? Kata Fei Yun. Yiye tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir di ruangan sebelum menjawab, Yang Nobel Feng, kamu juga orang yang cerdas, bagaimana mungkin kamu tidak membaca situasi saat ini? Tolong, jawab saya langsung kali ini. Petik 2. Fei Yun berpikir sejenak sebelum menjawab, baiklah, karena Anda telah menyatakannya secara eksplisit, saya juga tidak akan berbicara dalam lingkaran. Meskipun Pagoda Wanxiang adalah tempat suci nomor 1, itu hanya tempat bagi para pahlawan untuk berkumpul. Begitu kekacauan benar-benar dimulai dan keseimbangan dunia kultivasi rusak, para pahlawan ini akan meninggalkan pagoda dan kembali ke rumah mereka sendiri. Tanah suci nomor 1 yang disebut ini akan dibiarkan kosong. Petik 2. Yiye mengangguk setuju. Fei Yun melanjutkan, pertarungan antara aliran sesat dan pagoda kali ini hanya merupakan ujian tak terlihat antara kekuatan besar. Bagaimanapun, kekuatan tertinggi di dunia kultivasi belum bertarung secara langsung dalam waktu yang lama sehingga tidak ada yang mengerti kekuatan sejati musuh mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengukur satu sama lain dalam persiapan untuk kekacauan di masa depan. Petik 2. Yiye mengangguk lagi dan memuji, para penguasa menara di pagoda semuanya adalah karakter top dari kekuatan besar ini. Duel antara pagoda dan aliran sesat kali ini sebenarnya telah diizinkan oleh eselon atas dari kedua belah pihak. Kurang dari 5 orang dari generasi muda dapat melihat ini. Petik 2. Jika ini benar-benar terjadi, maka dalam waktu dekat, situasinya akan meningkat dan mungkin generasi yang lebih tua akan bergabung juga. Kata Fei Yun. Yiye hanya tertawa dan tidak menjawab. Fei Yun balas tersenyum. Kedua pelayan telah selesai memanaskan anggur dan menuangkannya ke cangkir kecil. Mereka berdua mengangkat cangkir mereka dan dengan senang hati minum. Setelah Yiye menyelesaikan yang pertama, ekspresinya menjadi serius, Yang Nobel Feng, Anda masih belum menjawab saya. Tentang apa? Fei Yun meletakkan cangkirnya dan tersenyum. Apa rencanamu setelah tes ini untuk daftar pagoda? Yiye takut Fei Yun akan terus bertele-tele sehingga dia sampai pada titik, Raja Surgawi mungkin dihormati dan di dinasti Jin, dia hanya di bawah satu di atas segalanya. Namun, dia belum melakukan apapun di pengadilan selama beberapa ratus tahun sekarang, banyak bantuannya yang terpercaya telah meninggalkannya.
Kekuatan sebenarnya di bawahnya tidak begitu kuat. Petik 2. Fei Yun telah menghindari masalah ini, tetapi karena Yiye terus mendorongnya, dia menjawab langsung, saya tidak pernah berpikir untuk menggantikan posisi Raja Surgawi, saya hanya ingin melanjutkan jalan untuk menjadi abadi. Petik 2. Yiye menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melawan momentum besar. Anda setetes air di sungai, bahkan jika Anda tidak ingin mengalir maju, arus akan mendorong Anda maju. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, Yang Noble Feng, dalam situasi saat ini di dinasti Jin, menurut Anda siapa yang ada di depan sekarang? Mata Fei Yun sedikit bergeser sebelum menjawab, dinasti Jin telah berdiri selama lebih dari 6.000 tahun. Ini telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki gelombang pahlawan di klan kerajaan, kekuatannya melampaui kata-kata. Jadi keluarga kerajaan akan dianggap sebagai salah satu kekuatan utama. Petik 2. Klan Long Kekaisaran memang kekuatan yang diberkati. Setiap generasi, seorang jenius sejarah besar akan muncul di antara mereka. Ya, mereka cukup menakutkan dan bisa dianggap sebagai salah satu pemimpin di zaman sekarang tetapi bukan yang teratas. Yiye tersenyum. Fei Yun sedikit terkejut. Mereka berdua terus minum anggur sambil berbicara tentang dunia. Banyak komentar mereka dapat dianggap pengkhianatan. Namun, Yiye sudah membangun penghalang di ruangan ini sehingga kata-kata mereka tidak bisa bocor. Bab 332, Iklim Politik Saat Ini. Klan Long mungkin memiliki akar yang kuat dan mampu mengendalikan dunia dengan 8 gubernur prefektur dan 18 markis surgawi yang semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Tapi ingat, fenomena astronomi dari naga yang melahap langit telah muncul. Klan Long pasti akan diserang oleh para pahlawan dunia. Mungkin terlihat kuat sekarang, tetapi akan menghadapi bahaya terbesar yang pernah dihadapi. Hanya satu langkah salah dan seluruh kapal akan terbalik. Yiye berbicara tanpa khawatir. Pelayan sekali lagi membawa nampan batu giok dengan 2 cangkir anggur panas untuk keduanya. Kedua pelayan itu tampak bisu dan tuli seolah-olah mereka tidak bisa mendengar percakapan sama sekali. Sekolah sesat juga kuat dan agresif dengan debut mereka kali ini. Generasi muda mereka dapat menekan para pahlawan dari pagoda. Setelah 1000 tahun akumulasi, siapa yang tahu seberapa kuat kartu as mereka sekarang? Ini pasti pesaing utama lainnya, kan? Fei Yun mengeluarkan faksi lain. Belum tentu. Yiye menyatakan dengan cara yang tinggi, sekolah sesat dibagi menjadi 1 kuil, 2 gunung, dan 3 alam. 1 candi secara alami adalah Shenluo, 2 gunung itu adalah Gunung Potala dan Gunung Yin Yang, dan 3 kerajaan adalah alam Nether, alam gelap, dan alam tanpa kehidupan. Petik 2. Sekolah sesat yang kamu bicarakan hanyalah kuil Shenluo. Sebelum hancur, ini memang sekte sesat terkuat dan mampu menekan Gunung Potala dan Gunung Yin Yang. Namun, 2000 tahun yang lalu, penguasa kuilnya, Raja Beken, menghilang secara misterius. Hanya dalam 200 tahun, ada 13 pemberontakan di dalam kuil dengan darah mengalir seperti sungai setiap kali. Kekuatannya sangat melemahkan setiap pemberontakan dan, pada akhirnya, itu dibagi menjadi 10 aula. Saat ini, salah satu aula tidak dapat dibandingkan dengan 3 alam, apalagi 2 gunung. Petik 2. Yiye minum secangkir lagi sebelum melanjutkan, namun, setelah 1000 tahun pemulihan, ke-10 aula pasti telah memulihkan sebagian dari kekuatan mereka. Jika karakter seperti Raja Beken muncul lagi untuk menyatukan 10 ruang, itu akan menjadi pesaing yang kuat. Petik 2. Jadi sisi sesat ternyata cukup rumit. Kuil Shenluo dulunya adalah sekte teratas dan hampir menyatukan semua aliran sesat. 12 teknik hebat mereka terkenal di seluruh dunia. Benar-benar tidak aneh bagi Lu Liwei untuk dikirim ke kuil untuk pelatihan. 2000 tahun yang lalu, permaisuri begitu perkasa sehingga semua pahlawan sujud di hadapannya. Hanya Raja Beken yang bisa melawannya. Namun, dia keluar 100 tahun sebelumnya. Jika keduanya lahir di era yang sama, mereka kemungkinan besar akan menjadi saingan besar. Akan sulit bagi karakter seperti dia untuk muncul lagi. Fei Yun telah membaca tentang Raja Beken di beberapa buku lama sebelumnya. 80 tahun setelah kematian permaisuri, Raja Beken menghilang secara misterius juga. Hanya legenda yang tak terkalahkan yang tertinggal. Fei Yun bertanya, lalu Gunung Potala dan Gunung Yin yang dapat dianggap sebagai pesaing utama. Dongfang Yiye menggelengkan kepalanya lagi, Gunung Potala memiliki 3 entitas berbeda di bawahnya,
jadi Anda harus mengakui bahwa itu cukup menakutkan. Namun, orang itu di sana memiliki ikatan besar dengan keluarga kerajaan. Saya khawatir ketika kekacauan itu datang, Gunung Potala tidak akan mencoba mengambil untung darinya. Petik 2. Adapun Gunung Yin Yang, itulah pintu masuk ke dunia Yin dan Yang. 3 cekikan dan 3 kejahatan dari 2 dunia akan berada di bawah yurisdiksi Gunung Yin Yang setelah datang ke dunia budidaya. Jika dunia Yin dan Yang tetap normal selama kekacauan, Gunung Yin Yang tidak akan terlibat dalam kompetisi ini. Petik 2. Fei Yun semakin merasa bahwa Dongfang Yiye ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Dia tahu segalanya tentang dunia ini. Sedikit yang bisa menandingi pengetahuannya. Bagian yang aneh adalah dia hanya menjadi pesuruh untuk klan Yin Gou. Klan Beiming adalah salah satu dari 4 klan besar dengan anggota yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin dunia kultivasi dengan jaringan luas di pengadilan. 30% dari tentara bela diri ada di bawah panji mereka. Bisakah klan ini menjadi salah satu pesaing utama? Fei Yun memunculkan kekuatan lain. Yiye merenung sebentar sebelum dengan tegas menjawab, ya. Namun, kekuatan Beiming klan terkonsentrasi di pengadilan, itu sangat lemah di dunia budidaya sehingga semua telur mereka berada dalam satu keranjang. Apalagi mereka sangat bergantung pada Kaisar Jin. Dengan demikian, sehubungan dengan pengadilan, mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan klan Long kerajaan. Petik 2. Fei Yun mengangkat cangkirnya dan tersenyum, kalau begitu, menurutmu siapa pesaing sebenarnya saat ini? Dongfang Yiye balas tersenyum, Yang Noble Feng, kau masih belum meninggalkan Grand Southern Prefecture, benar? Fei Yun mengangguk. Grand Southern Prefecture mungkin salah satu dari 8 di dinasti Jin, tetapi terletak di sudut dan dianggap sebagai tanah kosong biadab. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tanah subur seperti Prefektur Royal Central atau Prefektur Earthchild di daerah pusat. Ini beberapa kali lebih kecil dalam ukuran saja, dan ada celah besar antara vena roh bumi mereka. Suatu hari, ketika kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan datang untuk menemukan dunia seperti apa yang menunggumu. Petik 2. Yiye melanjutkan, menurut pendapat saya, barisan depan sekarang adalah klan Long Clan, Haiget Nalan, Kuil Shenluo, dan mayat tua yang ada di prefektur perbatasan utara. Lalu ada klan Yin Gou, klan Beiming, klan Xiyue, dan sekte budidaya lama dari prefektur Earthchild. 3 alam sesat hampir tidak dapat didaftar juga. Ada 10 kekuatan yang sedikit lebih lemah, tapi saya kira mereka bisa memainkan peran kecil. Petik 2. Kompleksitas iklim politik saat ini di dinasti Jin melebihi harapan Fei Yun. Hanya dinasti ini saja yang memberi perasaan pada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Yiye hanya mendaftar kekuatan yang terlibat di dunia sekuler. Ada juga beberapa kekuatan yang telah bangkit dari perebutan kekuasaan ini dan hanya mencari dao abadi. Jika kekacauan benar-benar datang, mungkin para murid mereka akan keluar. Fei Yun bertanya, lalu menurutmu siapa pesaing utama? Yiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Tunggu sampai perubahan besar datang ke dunia, maka Anda secara alami akan melihatnya. Petik 2. Rubah tua licik ini sangat fasih berbicara, namun ia sengaja bermain bodoh di saat-saat kritis. Yang Noble Feng, kau adalah naga di antara manusia, keajaiban sejarah yang agung. Apa pendapatmu tentang klan Yin Gouku? Setelah berputar-putar berulang kali, Yiye akhirnya mengajukan pertanyaan utama. Ini adalah tujuan terbesarnya dalam mengundang Fei Yun ke pesta minum ini. Yah, itu bagus. Klan Yin Gou sangat kaya, itu pasti sangat bagus. Fei Yun juga bermain bodoh. Yiye mengerutkan kening dan melanjutkan, Yang Noble Feng, jika Anda terus menghindari pertanyaan ini, maka kita hanya akan berpura-pura bahwa saya belum bertanya. Namun, ingatlah bahwa ibu kota adalah lokasi yang benar-benar baik, tanah suci yang sesungguhnya untuk penanaman. Jika Anda pergi ke sana, Anda harus mengunjungi Danau Naga kami. Petik 2. Fei Yun secara alami mengangguk setuju. Mulut Yiye sedikit berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, tiba-tiba dia memikirkan masalah lain dan tidak mengungkapkan pikirannya. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak dan dengan dingin meninggalkan ruangan. Mencicit, dia menutup pintu di belakangnya dan pergi. Mata Fei Yun berubah serius. Dia minum seteguk anggur sambil berpikir untuk dirinya sendiri, apa hubungan bisnis dunia dengan saya? Dinasti Jin masih hanya satu sudut dunia yang luas. Petik 2.
Ye merasa sangat kecewa dan berpikir bahwa visi Fei Yun tidak cukup tinggi untuk melihat era besar yang akan datang, tetapi bagaimana dia bisa memahami tujuan sejati Fei Yun. Fei Yun tinggal di kamar yang indah di rumah anggur ini dan menghabiskan satu malam untuk memperbaiki 3 akar roh untuk membuka 30 lebih meridian. Dia memiliki total 186 pada saat ini. Dia telah memperoleh 9 akar, jadi ada 6 yang tersisa. Dengan 2 hari lagi, dia bisa membuka 60 lebih dan kultivasinya akan mengambil lompatan besar lagi. Malam berlalu dan kabut pagi memenuhi udara. Dia menyingkirkan 6 akar yang tersisa dan meninggalkan rumah anggur. Saat dia keluar dari pintu masuk, dia melihat seorang gadis berpakaian hitam berdiri di jalan. Dia berdiri tegak seolah-olah dia tidak pernah bergerak dengan pedang di pelukannya sambil menunjukkan tatapan dingin. Tubuhnya bahkan lebih tajam dari pedang. Kesan ini datang dari niat pedang tajam yang datang darinya. Siapapun yang datang dalam 3 langkah darinya akan merasakan aura yang mengerikan. Tadi malam, 2 pembudidaya memperhatikan dia berdiri sendirian di jalan dan ingin menyerangnya hanya untuk menjadi 2 mayat tak lama setelah itu. Ini adalah mesin penuai dingin dan indah yang benar-benar berdiri di sini selama 1 hari penuh dan semalam. Banyak pembudidaya ingin tahu dan menatap wanita yang menakjubkan ini, namun tidak ada yang berani mendekatinya. Darah di tanah membuat jantung mereka berdebar. Fei Yun menggoda, "Oh, Anda masih belum pergi." Petik 2. Dia mendengus menanggapi dan tidak repot-repot menatapnya. Dia mengabaikannya juga dan terus menuju gerbang utara sementara dia mengikutinya dari kejauhan. Peristiwa besar, peristiwa besar. Besok malam, Bangsal Yingou akan mengadakan pelelangan besar. Petik 2. Saya mendengar pagi ini bahwa Feng dan Yu akan melelang 7 iblis perempuan di pelelangan, semua pembudidaya dapat berpartisipasi. Petik 2. Dia berani melelang mereka. Berapa banyak orang yang akan dia sakiti? Petik 2. Itu masalah Dan Yu, itu tidak ada hubungannya dengan Bangsal Yingou. Mereka hanya menyediakan tempat lelang. Bahkan para ahli sesat harus mengikuti aturan, mereka tidak dapat menyebabkan masalah di sana. Petik 2. Pertempuran di Danau Suci adalah besok, jadi mengapa Bangsal menargetkan pelelangan ini di sekolah sesat? Saya merasa ada yang aneh tentang ini. Petik 2. Pertempuran besok mungkin sudah berakhir saat itu. Orang-orang dari 10 aula akan berkumpul di sini. Jika ketujuh iblis wanita itu dijual kepada orang lain, kuil Shenluo akan dapat muncul lagi di dunia kultivasi. Petik 2. Kamu benar, sepertinya pelelangan ini akan menyenangkan. Aula sesat harus membeli kembali gadis-gadis itu bahkan jika mereka harus membayar harga muntah darah. Petik 2. Dengan ketidakhadiran mereka di danau, beberapa orang mungkin mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan meninggalkan nama mereka di monumen. Petik 2. Asteris asteris asteris. Pesan ini dengan cepat menyebar ke seluruh Radiance, dan hampir semua pembudidaya terguncang. Seseorang benar-benar berani secara terbuka melelang 7 gadis sesat. Feng dan Yu ini telah menyinggung setengah dari dunia kultivasi. Tapi berapa banyak yang benar-benar tahu bahwa Feng dan Yu hanyalah kedok. Bab 333, Kuil Malam. Ini adalah dunia yang tertutup es dan salju. Itu bahkan lebih dingin di luar Radiance. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya terbungkus hiasan perak. Feng Fei Yun, kemana kamu pergi? Susue mengikuti Fei Yun keluar dari Radiance dan terus semakin jauh ke utara. Aku akan pergi kemanapun aku suka, mengapa kamu peduli? Fei Yun tersenyum dan melanjutkan lebih cepat tanpa meninggalkan jejak di salju. Susue berpikir bahwa dia tidak akan meninggalkan Radiance, atau setidaknya dia akan menunggu sampai setelah pelelangan. Tetapi sekarang, mereka berada beberapa ratus mil jauhnya dari kota dan melanjutkan perjalanan ke utara. Sudah 1 hari dan 1 malam dengan kecepatan hanya meningkat. 1 langkah saja menempuh jarak 100 meter, hanya menyisakan bayangan. Menjadi semakin sulit baginya untuk mengikuti keringat mengalir di dahinya. Namun, Fei Yun masih berjalan santai, memicu kemarahannya lebih. Mereka bertemu banyak pembudidaya di sepanjang jalan. Penonton ini hanya bisa melihat bayangan hitam putih lewat. Mereka berpikir bahwa itu pasti 2 tuan tertinggi yang bepergian. Sementara itu Fei Yun juga memperbaiki 3 akar lagi. Sekarang, 216 meridian telah terbuka di tubuhnya. Mereka bertindak sebagai jembatan surgawi yang menghubungkan dantiannya dengan dunia. Koneksi antara 2 entitas yang terpisah menjadi semakin alami. Saat fajar pada hari kedua,
warna ungu naik di cakrawala yang dipenuhi awan. Fei Yun telah melintasi hutan putih lain dan mencapai danau suci yang luas. Di antara dataran ada dua puncak menjulang yang mencapai awan seperti taring anjing. Mereka agung dan mengagumkan. Dua puncak ini, satu di sebelah timur danau sementara yang lainnya di barat, telah ada sejak lama. Mereka tampak seperti dua raksasa yang melindungi monumen di tengah danau. Di puncak-puncak timur bernama Daun Das adalah sebuah kuil dengan nama yang sama. Puncak barat bernama Night Day juga memiliki kuil dengan nama yang sama. Kedua bangunan ini terkenal di seluruh Trinity. Banyak orang bijak tua yang bijak akan menghabiskan waktu di kuil-kuil ini. Ada banyak monumen dan reruntuhan di puncak ini. Orang bijak yang mampu meninggalkan nama mereka di monumen suci juga meninggalkan bekas mereka di tempat-tempat ini. Malam ini adalah gerhana bulan. Meskipun pelelangan di Radiance telah menarik banyak pembudidaya, masih ada banyak dari mereka di tempat ini. Swoosh! Fei Yun melonjak seperti burung ketika dia melangkah ke tebing curam untuk mencapai puncak Night Day Peak. Puncak ini tingginya 8.000 meter dan tertutup salju. Namun, beberapa vegetasi khusus tidak takut pada dingin dan terus tumbuh di sepanjang tepiannya. Beberapa cabang dengan daun ungu dan tanaman merambat dengan bunga merah dapat ditemukan. Di puncak ada banyak pohon tua yang telah tumbuh selama ribuan tahun. Angin meniup salju yang menutupi mereka, memperlihatkan dedaunan hijau mereka. Meskipun suhu di tempat ini suram, tidak semua nyawa hilang. Ada banyak patung Buddha di antara pohon-pohon ini. Mereka diukir dari logam yang sangat keras. Setidaknya harus ada beberapa ratus dari mereka yang telah terkubur jauh di dalam tanah, jadi tidak ada kemungkinan mereka terpesona oleh badai. Dengan ekspresi saleh, Fei Yun berjalan di atas salju setinggi 3 kaki dan bisa melihat kuil lebih jauh di dalam hutan. Ada sentuhan perubahan kuno yang menyentuh hatinya. Tuan muda dari 10 aula itu terlibat dalam pelelangan dengan pelelangan dan tidak bisa datang malam ini. Pertarungan antara dua kekuatan besar, aku takut, akan ditunda. Petik 2. Dia samar-samar bisa mendengar suara-suara yang datang dari kuil tua. Feng Fei Yun tidak masuk dan malah berjalan menuju puncak. Dia berdiri di sebelah ujung dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Awan dan kabut di sekitarnya tersebar, memperlihatkan danau di bawah. Sambil menatap monumen suci yang menjulang sekitar 100 meter, itu tampak seperti batu kecil yang memancarkan cahaya redup. Ini memang mistis. Tidak terlihat seperti tablet dari sini dan lebih seperti disbundar. Petik 2. Orang hanya bisa melihat gambar lengkap monumen sambil berdiri di tempat setinggi ini. Fei Yun memutar-mutar jarinya dan merasa ada rune yang diukir di bagian paling atas monumen. Namun, kekuatan misterius menghalangi visinya. Sementara itu, Su Sue bersandar pada pohon tua dengan pedang di pelukannya seperti biasa sambil menatap Fei Yun di kejauhan. Dia bisa mendengarnya bergumam sendiri, tetapi tidak isinya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tiba-tiba, bayangan hitam menyapu di depannya dengan kecepatan ekstrim seperti hantu. Keke, bertemu dengan wanita cantik sepertimu di dunia es ini pasti takdir. Sebuah suara menggoda muncul, tetapi dia tidak bisa melihat orang lain. Namun demikian, dia berdiri di sana dengan bangga dengan rambut hitam panjangnya yang berkibar-kibar tertiup angin seperti pohon willow. Tidak ada emosi di matanya yang dingin ketika dia mengucapkan, "Kamu ingin mati." Temperatur yang kuat juga, seperti yang aku suka. Saya belum tidur dengan seorang wanita di salju dulu, siapa yang tahu bagaimana rasanya. Haha, angin dingin berhembus dari atas pohon. Tangan mayat keluar dari bagasi itu sendiri dan meraih lengan Su Sue. Boom! Pohon sepanjang 2 meter itu langsung hancur ketika mayat yang mengenakan jubah ungu terbang keluar. Kulitnya pucat dan memiliki lapisan ungu, kilau logam. Ada jimat mayat yang menempel di dahinya. Raur! Mayat menjerit dengan kecemerlangan hijau bersinar dari matanya. Wosh! Sinar pedang melintas. Lengan mayat itu segera terbang menjauh dan digigit oleh energinya sebelum tersebar di seluruh tanah. Mayat itu menjerit lagi ketika cahaya mengembun di mana lengannya terputus. Energi roh berkumpul di sana, memungkinkan lengannya tumbuh kembali. Seni kontrol mayat frontier. Su Sue menyaksikan dengan jijik. Tidak ada yang bisa melihatnya bergerak, tetapi sinar pedang lain melintasi langit dan langsung membagi mayat ini menjadi 2. Bahkan jimat ungu di dahinya dipotong-potong. Kali ini ia tidak dapat memanjat kembali dari salju, itu lebih mematikan daripada mati.
Bahkan istana jenazah di dalam tubuhnya hancur seperti dagingnya yang terfragmentasi tenggelam ke dalam salju. Kamu berani menghancurkan mayat pertempuranku, dasar jalang kecil. Jika saya tidak Anda sampai mati, Anda tidak akan mengerti betapa mengerikannya gua Violet Sea kami. Su Tao perlahan melayang dari salju. Dia mengenakan jubah pengontrol mayat ungu dan memiliki lapisan kecemerlangan ungu di sekitarnya. Wajah pucatnya bahkan lebih menakutkan daripada mayat jahat. Mayat pertempuran ini membutuhkan waktu yang lama untuk disempurnakan setelah datang ke Grand Southern Prefecture. Sayangnya, itu baru saja terbunuh oleh satu tebasan dari Susue, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bodoh naif. Sambil memegang gagang pedang, dia sedikit menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan kecepatan kilat. Sinar pedang lain melintas. Tanda merah tua tertinggal di leher Su Tao, kepalanya hampir melayang. Susue dengan dingin berbicara, boneka pengganti. Huff, berapa kali Anda bisa melarikan diri? Petik 2. Di kejauhan, sesosok mayat jatuh ke tanah dengan kepalanya dipenggal. Ini adalah boneka pengganti yang digunakan oleh Su Tao. Dia akan menjadi orang mati jika bukan karena mayat ini. Gadis ini benar-benar kejam dan diserang lebih tanpa ampun daripada orang lain. Su Tao ketakutan ketika menyentuh lehernya dan mengingat kembali kejadian itu. Susue bergegas maju sehingga Su Tao cepat-cepat melarikan diri sambil mengendalikan lebih banyak mayat yang melompat dari salju untuk menyerang Susue. Namun, mereka tidak bisa menghentikan pedangnya. Pedangnya benar-benar menakutkan, hanya mayat yang ditemukan di belakangnya. Dia jelas lebih menakutkan dari mayat-mayat ini. Nona muda, saya tahu saya salah, tolong selamatkan hidup saya. Su Tao melarikan diri dengan tergesa-gesa dan masih bisa merasakan longsoran niat membunuh di belakangnya. Nyanyian pedangnya membuat hatinya terasa dingin. Feng Feiyun tampaknya tidak tahu apa yang terjadi di balik tebing. Dia hanya berdiri di sana dan mengamati monumen dengan hati-hati sambil mendapatkan beberapa petunjuk baru. Aura ini agak mirip dengan altar kuno di Gunung Banda, mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Baik monumen dan altar turun dari langit. Namun, tidak ada catatan yang menyatakan apakah mereka turun bersama atau tidak. Karena itu, tidak ada yang mencoba menemukan hubungan antara keduanya. Feiyun telah melihat altar beraksi sebelumnya dan mengingat gerakan dari batu-batu besar di sana. Dia merasa itu sangat mirip dengan tanda pada monumen ini. Jika dia benar-benar bisa melihat tanda ini, mungkin dia bisa menemukan jawabannya. Gerhana bulan akan menjadi kesempatan sempurna. Dia menjernihkan pikirannya dari pikiran yang tidak perlu dan terus mendapatkan misteri dalam benaknya. Sementara itu, bagaimana mungkin Susue membiarkan seseorang yang ia inginkan mati dengan mudah? Lebih dari 30 mayat telah jatuh ke pedangnya saat dia mengejar Su Tao sampai ke kuil di dekatnya. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Dia berlari tepat di dalam kuil yang penuh dengan mengklik blok kuil dan menyala dengan lampu Buddha. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tubuh Susue menyala ketika dia memegang pedangnya dan berlari ke kuil. Namun, dia dengan cepat mundur sebelum kakinya menyentuh tanah. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Pintu kuil tiba-tiba menutup bersama dengan kisi-kisi jendela. Cahaya ungu melonjak dan berubah menjadi formasi besar. Itu melayang di atas kuil dan menyegel ruang di dekatnya. Tawa Su Tao datang dari dalam, gadis, kamu pikir ayahmu sebenarnya takut padamu. Saya hanya ingin memancing Anda di sini. Petik 2. Ada suara-suara lain di kuil di luar suara Su Tao. Tawa yang agak keras datang, Su Tao, bagus sekali, bagaimana Anda bisa menemukan gadis yang begitu cantik di tempat di mana bahkan burung tidak mau buang air besar. Sepertinya kita semua beruntung kali ini. Petik 2. Gadis ini sangat kuat jadi aku harus meminta bantuanmu, Air Trang Brothers. Su Tao tersenyum. Pengontrol mayat Air Trang menjawab, tidak masalah. Saya membawa mayat pertempuran mandat surga tingkat pertama dari gua saya, itu sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkannya. Petik 2. Saya juga memiliki mayat mandat surga tingkat pertama. Sepertinya kita akan bisa bersenang-senang hari ini di kuil Buddha ini. Pengontrol Air Trang yang berbeda menyeringai. Saya tidak berpikir wanita selatan begitu cantik. Sulit menemukan seseorang seperti dia di wilayah kami. Untungnya, saudara Chu Jibei dari divisi Heaven Rang tidak ada di sini atau tidak akan giliran kita. Petik 2. Tawa mesum terdengar di dalam kuil. Siapa yang tahu berapa banyak murid Violet Sea di sini, ingin menangkap Susue hidup-hidup.
Bab 334, Serigala bermain-main dengan domba. Monumen suci di tengah danau memiliki hubungan magis dengan altar di atas Gunung Banda, mirip dengan hubungan antara bulan dan bintang-bintang di langit. Hanya dengan berdiri di puncak Night Day Peak orang dapat melihat petunjuk ini. Fei Yun mulai menghitung menggunakan minor Cheng Art-nya untuk memahaminya sebelum malam tiba. Pada saat yang sama, perkelahian sedang berlangsung di dalam kuil Night Day. Kuil ini telah ditinggalkan oleh para biarawan sejak lama dan sekarang ditempati oleh para murid dari Gua Mayat Violet-Sea. Susue telah menebang 3 murid. Mereka terbaring mati di bawah patung Buddha. Darah ada di mana-mana di tanah. Bahkan patung-patung di sini dihiasi dengan titik-titik berdarah. Pedang Susue menyapu udara lagi dan energinya melukai beberapa murid lagi. Seni pedang gadis ini sangat kuat. Ice Course, jatuhkan dia. Seorang murid Air Terang berteriak dan membuang lonceng spiritual ungu dari telapak tangannya. Setelah bel berbunyi, sebuah peti mati perunggu terbang keluar dari belakang patung Buddha. Ada jimat besar yang ditempel di sampulnya. Energi mayat terpancar dari lubang kecil itu dan memberikan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Boom! Peti mati itu tiba-tiba terbang lurus ke arah Susue dan menghantam pedangnya, membuatnya terdorong ke belakang. Sebuah suara jahat datang dari peti mati yang terdengar seperti tawa dan menangis pada saat yang sama. Boom! Dengan hawa dingin, aura peti mati semakin naik seperti gunung yang menekan. Susue hancur oleh kekuatan ini dan berubah menjadi kabut berdarah. Whoosh! Kabut berdarah kental dan kembali menjadi wanita yang menawan. Dia memutar pedangnya dan gelombang pedang hitam pekat keluar, membelah peti mati yang terbuka. Setelah energi jahat tersebar, seseorang bisa samar-samar melihat tangan busuk yang tertutupi kristal es. Ini adalah tangan mayat es. Mayat ini digali dari kolam es milenium dan disempurnakan oleh seorang penatua dari Gua Violet-Sea selama beberapa ratus tahun untuk menjadi mayat pertempuran. Itu sebanding dengan pembudidaya mandat surga tingkat pertama. Hanya seorang murid Air Terang dari gua yang memenuhi syarat untuk melatih mayat-mayat ini sebagai budak mereka. Murid tipe ini menikmati status yang hebat di sekte mereka karena jumlah mereka sangat sedikit. Semua berada di tingkat yang menantang surga. Ada 3 dari mereka di dalam kuil ini, Qin Tian, Yao Jingyue, dan Luo Hong. Mereka luar biasa dan telah menunggu di sini selama lebih dari 2 bulan untuk meninggalkan nama mereka di monumen malam ini. Pada detik ini, orang yang menyerang adalah Luo Hong karena mayat es ini adalah budaknya. Mayat tua dengan rambut abu-abu muncul dari peti mati. Itu tertutup kristal es dengan banyak bagian membusuk. Bahkan suhu rendah tidak bisa melindungi mayat ini. Itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan taringnya yang tajam sambil mengisap dan memuntahkan kabut dingin. Boom! Itu meninju ke depan dan menghancurkan energi pedang Susue sebelum melakukan kontak dengan bahu kanannya. Setengah dari tubuhnya dipukuli menjadi kabut darah lagi. Swoosh! Mata Susue berubah dingin. Pedangnya meningkat menjadi 10 meter dan lebar 2 meter sebelum menebas kepala mayat es itu. Sebagian tengkoraknya dicukur dan terbang keluar. Tubuh mayat ini jelas lebih kuat dari seorang kultivator biasa di alam yang sama, tetapi masih terluka oleh pencapaian besar basis dewa. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki mayat ini? Raur! Mayat itu marah dan mengangkat kedua tangannya. Sebanyak 10 pedang es terbang keluar. Dalam waktu singkat, energi dinginnya melawan energi pedangnya. Prestasi besar basis dewa sebenarnya mampu bertarung melawan mayat mandat surga tingkat pertama begitu lama. Dia mengolah blood bond fisik sehingga dia hampir abadi. Mungkin talisman penekan jiwa dapat menyegel seni kebangkitannya. Su Tao bersembunyi di balik pilar dan merasa sangat kesal. Gadis ini jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Pluf! Saat dia berbicara, gelombang pedang keluar dari ujung pedangnya dan benar-benar melahap tangan kanannya. Pus berceceran kemana-mana sampai hanya tulangnya yang tersisa. Su Tao terkejut sesaat sebelum berteriak dengan keras. Sangat kejam, jika kami tidak menjatuhkanmu hari ini, sekte kami akan kehilangan muka. 9 murid dari divisi hitam semua menembakkan jimat ungu. Sebanyak 9 jimat terbang menuju Susue dari arah yang berbeda. Namun, dia memotong semuanya hanya dengan satu tebasan. Energi yang tersisa melesat ke belakang dan menembus ke 9 murid, meninggalkan lubang yang mengerikan di tubuh mereka. 2 dari mereka terluka parah dan harus segera bermeditasi di tanah untuk pulih. Seorang murid Air Terang meraung dan mengayunkan lengan bajunya ke depan.
Gumpalan ungu besar keluar saat 80 jiwa penekan jiwa keluar pada saat yang sama. Lebih dari setengah ditusuk olehnya, tetapi 3 dari mereka berhasil membalasnya. Dia khawatir dan merasa seolah-olah ada 3 gunung mendorongnya. Teknik loncatannya menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Huff, bangsat busuk, mari kita lihat bagaimana Anda akan lari sekarang. Qin Tian tertawa dan mengungkapkan gigi kuningnya. Haha, saya mendengar putra iblis, Feng Feiyun, telah mengikat gadis tercantik dari aula keempat, Bai Ruxue, ke pohon dan memnya. Betapa iri. Gadis ini sama cantiknya dengan iblis perempuan itu, jadi kita harus mengikatnya pada pilar ini di sini dan memerkosanya secara bergiliran sampai gerhana bulan. Tidak berhenti sebelum dia mulai menangis untuk orang tuanya dan menggeliat kesakitan. Yao Jingyue bahkan lebih vulgar dan tertawa dengan wajahnya yang berjanggut yang memiliki cahaya mengkilap di sana. Seolah kamu bisa. Susue dengan cepat mundur dan memotong gerbang depan kuil untuk melarikan diri. Pedangnya bisa menebas apapun, tetapi pintu masuk ini tidak berbeda dengan tebing. Gelombang ungu membalas serangan dan meniupnya ke belakang. Boom! Ada formasi bulat berputar di bagian atas kuil dengan cahaya ungu yang tak ada habisnya. Itu telah mengisolasi candi ini dari dunia luar. Mayat es dengan jari-jarinya setajam pedang memotong tubuhnya. Meskipun dia menghindar dengan sangat gesit, jubah hitamnya masih terpotong oleh dadanya, memperlihatkan kulit putihnya dan tanda berdarah samar. Energi mayat mulai menyerang aliran darahnya. Semburan tawa mesum datang lagi. Setelah melihat sosoknya yang langsing dan mereka menjadi serigala yang berputar-putar di sekitar domba yang tak berdaya. Tidak bagus, tidak baik, wanita ini bahkan lebih daripada pelacur dari Gua Yin Void. Aku harus menangkapnya hari ini dan tidur dengannya selama 300 putaran. Petik 2. Haha, Jingyue, itu tidak akan berhasil. Feng Feiyun bermain selama 9 hari 9 malam untuk menjadi pria paling sengit di pagoda. 300 putaranmu terlalu sedikit, terlalu sedikit. 1. Jingyue dengan tidak senang menjawab, huff. Bahkan jika orang itu memiliki pilar 9 naga, dia masih tidak bisa bertahan selama 9 hari penuh. Bahkan jika dia bisa melakukannya, Bai Ruxue pasti sudah mati, ini terlalu berlebihan. Petik 2. Aku belum menyentuh seorang wanita selama 6 bulan dan tidak bisa bertahan lagi. Tidak bisa menahan diri, secercah keluar dari lengan bajunya. Jaring yang terbuat dari black metal terbang keluar. Itu sangat sulit. Bahan-bahan tersebut dibuat untuk menangkap transformasi kedua mayat jahat. Susue bertarung melawan mayat-mayat es sambil disergap oleh para murid tingkat bawah. Jaring Jingyue langsung menutupinya dan racun mayat di atasnya menodai kulit putih pucatnya. Dia langsung lumpuh dan merasa tidak berdaya. Haha, kecantikan kecil, aku akan membuatmu merasa baik. Dia mengambil pedang dari tangannya sambil tersenyum sakit di wajahnya yang besar dan hitam. Bersenang-senang dulu lalu meninggalkan nama kita di monumen, kehidupan yang begitu menyenangkan. Luo Hong juga memanggil kembali mayat esnya dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, semua orang akan mendapat giliran. Qin Tian tidak bisa membantu tetapi meraih ke depan untuk meraih dadanya. Racun mayat mempengaruhi Susue lebih intens. Bahkan pikirannya menjadi agak kabur ketika dia berteriak, Feng Feiyun. Tangan Qin Tian ada di tengah, tetapi dia menarik kembali dan tertawa, wanita ini masih memanggil putra iblis pada saat ini. Mungkin dia terlihat dingin di luar tetapi sebenarnya adalah pelacur yang mencintai 9 pilar naga Feiyun. Petik 2. Kelompok murid mengelilinginya dan tertawa keras. Kita mungkin tidak memiliki pilar naganya, tetapi ada 9 dari kita. Ini harus lebih dari cukup untuk menebusnya. Pelacur, jangan repot-repot memanggilnya. Kita semua akan bergiliran, itu sudah cukup untuk membuat Anda tenggelam dalam kesenangan hari ini. Haha. Siang telah tiba dengan sinar matahari redup yang mencapai salju yang turun. Itu membuat monumen bersinar seperti batu giok bundar yang melayang di tengah danau. Feng Feiyun masih tenggelam dalam meneliti monumen sambil berdiri di dekat tebing. Akhirnya, dia menemukan beberapa petunjuk dan tidak bisa menahan senyum. Oh, di mana Susue? Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan berbalik. Ada mayat di mana-mana yang dihancurkan oleh energi pedang. Orang yang melakukannya sangat kejam, jadi itu pasti Susue. Adik perempuan ini selalu membuat orang lain khawatir. Kenapa dia bertarung melawan pengontrol mayat utara? Feiyun merasa khawatir dan mulai menelusuri jalan setapak.
Dia tiba di luar kuil dan melihat ke atas untuk melihat formasi bundar berputar di luar untuk menutup area ini. Pada saat ini, dia mendengar suara, "Pelacur, jangan repot-repot memanggilnya. Kita semua akan bergiliran, itu sudah cukup untuk membuat Anda tenggelam dalam kesenangan hari ini." Haha. Ikat dia, ikat dia. Gadis ini sangat kuat sehingga kami harus mengikat tangan dan kakinya. Petik 2. Hati Fei Yun tenggelam setelah mendengar ini. Gua Violet Sea ini pasti pacaran dengan kematian. Dia menggunakan lengannya sebagai pisau dan menebas ke depan. Seekor naga energi putih melonjak ke depan dan memotong formasi di bagian atas menjadi dua, mengeluarkan ledakan keras. Bab 335, Pria Tercengang. Siapa? Tawa di kuil segera berhenti. Seorang murid peringkat bawah dalam seragam ungu dengan naga melingkar bordir terbang keluar. Dia mengeluarkan bel mayat dan mengayunkannya bolak-balik untuk mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan. Puff! Feng Feiyun menunjuk ke depan dan sinar hitam menghancurkan bel ini segera sebelum menusuk dada murid ini. Darah segera terciprat saat ia jatuh ke tanah. Feiyun bergegas maju dan menghancurkan semua formasi di luar. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Sebutkan namamu. Kamu berani membunuh murid dari Gua Violet-Sea. Apakah kamu tidak takut? Petik 2. 4 pria lagi dengan seragam yang sama terbang keluar. Mereka semua pucat dengan api biru melayang di sekitar tubuh mereka saat mereka dengan marah menatapnya. Berat, kamu berani menentang kita. Di belakang mereka ada mayat pertempuran yang kuat. Beberapa memiliki kristal es sementara yang lain memiliki arus kilat mengalir melalui tubuh mereka, dan sisanya diselimuti api. Fei Yun tidak mengatakan apa-apa dan langsung melewati mereka. Puff, 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 puff. Keempat pria itu jatuh dalam genangan darah mereka sendiri. Kening mereka telah ditembus oleh jarinya sementara mayat-mayat pertempuran hancur dengan daging yang terbang kemana-mana. Istana mayat secara otomatis terbang ke batu spasial yang tergantung di pinggangnya. Boom! Fei Yun menendang pintu masuk, menyebabkan dua pintu terbang kembali ke dalam. Kilau keemasan menyala di pintu, membuatnya tampak seperti dua lempengan logam. Bang! Bang! Petik 2. Mayat berambut abu-abu dengan kristal ladenet di tubuhnya menekan dua kali dan menghancurkan kedua pintu. Wajahnya ganas dan juga mengenakan jubah perang ungu. Tinjunya, yang mengembunkan bola es, membawa momentum besar. Ini sebanding dengan pukulan mandat surga tingkat pertama. Dengan bentuk naga harimau, ia mampu membelah bumi. Boom! Fei Yun meraih ke depan dan kecemerlangan warna-warni datang bersama di telapak tangannya. Dia langsung mencengkeram pukulan mayat itu, menghancurkan bola es. Fei Yun tidak tergerak bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan jutaan pound. Retak! Dia memutar dan mematahkan lengannya, mengirim pecahan tulang terbang kemana-mana. Dia kemudian melemparkan lengan yang terputus ke sebuah pilar, menyebabkan pilar itu runtuh. Dia akhirnya memasuki Night Day Shrine. Suara patah tulang mengejutkan ketiga murid Ear Terang di dalam. Hanya karakter apa yang mampu mematahkan tulang-tulang mayat es? Qin Tian, Yao Jingyue, dan hati Luo Hong berdetak kencang. Mereka takut pendahulu akan datang. Kuil itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dengan berlalunya waktu, 8 patung Buddha ditutupi debu. Angin dan salju abadi telah mengikis wajah mereka. Ada juga lampu di tengah dengan minyak yang baru diisi. Dan di sini kupikir itu adalah karakter yang luar biasa, hanya bocah yang basah di belakang telinga. Qin Tian tenang. Ini hanya pencapaian besar basis dewa, tidak perlu takut. Dia mengenakan jubah ilmiah putih, dia pasti murid dari pagoda. Luo Hong mengingat mayat esnya dan menembakkan aliran darah dari jarinya ke mayat. Lengan yang terputus tumbuh kembali segera. Pagoda itu bertarung melawan aliran sesat sekarang, apakah mereka benar-benar ingin memprovokasi kita? Haha, Qin Tian mencibir dan tidak peduli dengan Fei Yun, yang berada di markas besar pencapaian God Best. Dia hanya akan khawatir jika 10 anggota pagoda teratas ada di sini. Mata Fei Yun miring ke sudut dan melihat Susue diikat ke pilar. Dia menyalurkan energinya untuk melawan racun mayat. Dia hanya meliriknya sejenak sebelum menutup matanya lagi. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia tidak ingin melihatnya atau jika dia marah karena dia datang terlambat. Ini Susue. Meskipun dia diikat dan terjebak dalam situasi yang berbahaya, dia masih tanpa emosi seperti sebelumnya. Pakaian hitamnya telah robek di banyak tempat, jadi beberapa dari pesona itu terungkap. Namun, dia tidak peduli sama sekali.
Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah memulihkan bentuk puncaknya dengan menghilangkan racun ini. Orang-orang ini dari gua mayat secara alami jahat dan menginginkan tubuhnya. Namun, Feng Feiyun juga bukan orang baik. Siapa yang tahu sisi mana yang lebih buruk? Feiyun melihat penampilan bangga yang membuatnya merasa seolah-olah dia berutang banyak uang padanya. Jika dia bukan adik perempuan Suyun, dia pasti sudah berbalik dan pergi. Kenapa membuang waktu bersamanya? Bunuh dia dulu, maka kita akan melanjutkan kesenangan kita. Jing Yue tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memanggil pedang kayu yang terbuat dari pohon persik. Itu diwarnai dengan darah mayat. Dia melakukan seninya dan melambaikan pedang. Setelah sinar mayat ditembak, mayat darah melompat entah dari mana. Mayat darah ini sekitar 3 meter dengan daging busuk. Kepalanya telah membusuk sepenuhnya, hanya menyisakan tengkorak putihnya. Ini adalah mayat milenium yang digali dari kerajaan kuno. Ini dulunya adalah ahli atas klan. Itu diangkut kembali ke Gua Violet Sea dan direndam dalam kolam darah untuk disempurnakan. Proses ini memberinya sepotong kecerdasan sebelum benar-benar disempurnakan menjadi mayat pertempuran. Itu memiliki kecakapan pertempuran yang sama seperti mandat surga tingkat pertama. Dengan kabut darah melayang di sekitar tubuhnya, matanya menembakkan 2 sinar merah. Mayat ini berubah menjadi bayangan merah dan menerjang ke arah Feiyun. Monster ini cukup kuat dan menyerang Feiyun 8 kali. Tanah dan kuil bergoyang setiap kali. Bang! Feiyun telah menyelesaikan transformasi darah keempat, jadi fisiknya telah mencapai tingkat yang kuat. Itu sebanding dengan burung phoenix yang masih muda, jadi serangan telapak tangannya yang ke-9 masih bisa memecahkan tubuh seperti berlian mayat ini di 3 tempat. Jing Yue sangat kesakitan dan dengan cepat memanggil mayat itu kembali. Dia tidak ingin itu dilumpuhkan oleh pengganggu muda ini. Mandat surga tingkat pertama sangat langka untuk dimiliki oleh para murid Air Trang, itu bahkan lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. Pemuda ini sangat luar biasa, dia bisa melukai mayat es dan darah dengan tangan kosong. Kekuatan tubuhnya memuakkan. Rekan Daois, siapa kamu? Sikap Qin Tian tidak lagi tangguh setelah merasakan seberapa kuat musuh itu. Feiyun menjawab, tidak ada salahnya memberitahu Anda, saya Feng Feiyun. Petik 2. Tidak heran tubuhnya begitu kuat, itu playboy terberat dari pagoda. Jing Yue bergumam, jangan bilang dia benar-benar bisa berhubungan selama 9 hari penuh. Jing Yue tidak akan pernah percaya bahwa dunia ini memiliki orang yang begitu kejam, tetapi dia sedikit yakin pada saat ini sambil berbisik pada dirinya sendiri. Qin Tian dan Luo Hong menarik napas dalam-dalam sebelum Qin Tian mulai berbicara, jadi itu putra iblis, tidak heran kau begitu kuat. Kami terkesan. Petik 2. Luo Hong menambahkan, kami telah lama mendengar betapa hebatnya putra iblis itu. Gadis ini akan menjadi milikmu kemudian, 1 detik romansa bernilai 1000 emas, kami tidak akan mengganggumu lagi. Petik 2. Feiyun dengan sarkastis bergumam, kalian semua cukup masuk akal. Petik 2. Tentu saja, para bangsawan seperti kita harus masuk akal di hadapan putra iblis untuk hidup sedikit lebih lama. Para murid Air Trang tersenyum dan mulai pergi. Murid-murid peringkat bawah mulai pergi juga. Kamu bodoh, kamu ditipu. Susue menjerit dalam benaknya, tetapi karena gelombang racun menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tidak bisa berbicara sama sekali dan hanya bisa menatapnya, berharap bahwa dia akan menjadi waspada. Namun, ini tidak mengerti sama sekali dan terus bersikap riang. Feiyun secara alami melihat sinyalnya, tetapi dia tetap berdiri di sana di tengah sambil tersenyum sambil benar-benar santai. Penampilannya membuat Susue ingin muntah darah dari kemarahan. Idiot, kamu orang bodoh. Boom, tanpa peringatan apapun, Yao Jingyue, Qin Tian, dan Luo Hong melepaskan gerakan pembunuh mereka pada saat yang sama menuju Feiyun. Mereka kurang dari 3 langkah dari Feiyun saat dalam perjalanan menuju pintu masuk. Namun, mereka menyelinap menyerangnya dengan kecepatan kilat. Mereka langsung di depannya sambil membawa momentum yang mampu menghancurkan gunung. Es dan mayat darah bersama dengan mayat milenium Qin Tian semua diserang pada saat yang sama dengan keganasan yang luar biasa. Mereka ingin menekannya sebelum dia bisa bereaksi. Ada juga 17 murid tingkat rendah lainnya yang meluncurkan jimat penekan jiwa ungu mereka. Kecemerlangan ungu memenuhi langit. Siapa yang tahu berapa banyak jimat yang benar-benar ditembak? Feng Feiyun, kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat sehingga kami takut padamu. Anda hanya kekejian, Anda bukan manusia atau iblis.
Haha. Hari ini adalah pemakamanmu. Jing Yue menusukkan pedang kayunya ke depan dengan ketajaman yang luar biasa. Itu langsung menembus hati Fei Yun saat dia mengeluarkan tawa liar. Jadi ini semua anak iblis berjumlah. Namun, senyumnya langsung membeku karena tidak ada umpan balik dari tangannya. Daya dorongnya hanya menusuk bayangan Fei Yun. Di mana Fei Yun saat itu? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bodoh, kamu pikir kamu bisa menipu saya dengan mudah. Suara sarkastik Fei Yun datang dari belakang murid ini. Tulang belakang Jing Yue merasakan kesemutan dingin dari niat membunuh di punggungnya. Dia ingin menyerang lagi dengan pedangnya, tetapi tubuhnya terasa seperti tersangkut di rawa dan menjadi sangat lamban. Boom! Kekuatan yang menggerakkan dunia muncul. Punggung Jing Yue sepertinya disambar gunung yang besar. Itu langsung pecah menjadi dua bagian dan terbang keluar dari pintu masuk utama sebelum jatuh di salju. Setengah bagian atasnya belum mati, jadi dia masih bisa melihat bagian bawahnya lebih dari 10 kaki jauhnya. Kaki-kakinya masih berkedut. Sensasi ini membuatnya gila ketika dia menjerit sedih. Matanya akhirnya menjadi hitam sebelum kematian mendekat. Bab 336, Noda Darah Kuil Tua. Puff! Fei Yun menunjuk ke depan 3 kali berturut-turut dengan cepat. 3 sinar ditembakkan dan menewaskan 3 murid berpangkat lebih rendah dari gua mayat. Sinar menembus dada mereka dan meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan. Mayat darah menyerang lagi untuk kedua kalinya. Kakinya yang berdarah menghancurkan trotoar berbatu sebelum menendang lempengan batu ke arah dada Fei Yun. Menjadi gila setelah kematian Jing Yue. Energi mayat yang tak terbatas menelan kuil. The Night Day Shrine sendiri telah ditandai oleh seorang bijak kuno dan dilindungi oleh kekuatan lama. Itu abadi dan diam-diam menghancurkan aura ini. Beberapa pilar dan bingkai jendela pecah, tetapi struktur yang sebenarnya baik-baik saja. Boom! Nyanyian pedang muncul. Fei Yun mengeluarkan pedang batu raksasa dan memangkas mayat darah. Batang kanannya benar-benar terputus. Krek, 40 lampu terbang keluar dari matanya dan terkondensasi ke Heaven Punishing Hammer. Kekuatan penindasan melonjak pada mayat darah dan menghancurkannya berkeping-keping. Mayat yang sebanding dengan mandat surga tingkat pertama telah dimusnahkan sepenuhnya. Mayat yang kuat seperti itu jauh lebih berharga daripada murid Air Trunks seperti Jing Yue. Seorang murid berpangkat lebih rendah menunjuk ke arah Fei Yun dan berseru dengan bibir bergetar, "Feng Fei Yun, kamu telah melakukannya sekarang." Puff! Seekor naga putih terbang dan langsung mengakhiri hidupnya dengan membelahnya menjadi 2. Semua orang terkejut. Feng Fei Yun ini benar-benar berbeda dari lawan mereka sebelumnya. Dia tidak takut pada apapun, bahkan nama, Gua Violet Sea. Di masa lalu, lawan yang kuat akan selalu ketakutan dengan nama sekte mereka. Luo Hong dengan dingin mengucapkan, "Feng Fei Yun, apakah Anda benar-benar ingin membunuh kita semua untuk satu wanita? Apakah Anda bahkan mampu melakukannya?" Mayat es berdiri di belakangnya seperti hantu tua. Berencana melawannya sudah merupakan kejahatan yang pantas dihukum mati. Belum lagi Gua Violet Sea, bahkan jika Anda berasal dari Gunung Potala atau Gunung Yin Yang, saya masih akan membunuh kalian semua. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke depan dan bulu merah keluar. Itu langsung menembus kedua mayat pertempuran dan membakarnya. Bau mayat hangus memenuhi udara. Para murid saling melirik dan menyerang pada saat yang sama. Hukum dan harta mereka ada di mana-mana di udara dan terbang menuju Fei Yun. Susue dengan dingin menatap Fei Yun. Dia mengerti apa yang dilakukan penjahat keji ini, dia menyinggung seluruh gua mayat hanya demi dia. Apa yang dia rencanakan? Semua murid ini adalah elit yang dipilih dari yang terbaik. Teknik mereka menyatu menjadi toren ketika lebih dari 10 harta melayang di udara. Feng Fei Yun memanggil 7 diagram di telapak tangannya. Cincin rohnya yang tak terbatas berputar dengan cepat, mengeluarkan energi yang agung. Itu menghancurkan 10 harta sekaligus dan semburan teknik. Puff, puff, puff. 5 murid kelas bawah tidak bisa menangani kekuatan ini sehingga darah mereka membengkak dan menyebabkan tubuh mereka meledak secara langsung. 7 mayat pertempuran dihancurkan sampai hanya tulang yang tersisa. Murid-murid yang tersisa merasakan darah mereka bergejolak dan menjadi pucat dengan darah menetes dari sudut bibir mereka. Harta roh. Suara Qintian agak pengecut setelah melihat cincin di ibu jari Fei Yun. Kekuatan harta karun itu tak terbendung, jadi semua murid ingin lari. Mereka bertindak seperti anjing yang kehilangan tuannya dan bergegas menuju gerbang.
Fei Yun melakukan langkahnya dan langsung muncul di pintu seperti penjaga gerbang. Dia meraih dengan kedua tangan dan meraih bahu dari dua murid. Kekuatan 9 kilin terpancar dari telapak tangannya. Bayangan mereka melayang di sekitar tangannya. Boom! Salah satu dari keduanya tidak bisa menahan ini dan bahunya meledak. Lengannya berubah menjadi bubuk sementara tulang rusuk dan kakinya hancur segera. Darah tumpah dari 7 lubang saat dia jatuh ke tanah. Murid kedua juga tidak bertahan lama. Putarannya patah dan manik-manik darah merembes keluar dari kulitnya. Fei Yun, kamu terlalu jauh. Jangan memaksaku untuk keluar sekuat tenaga. Qin Tian dan Luo Hong adalah yang terkuat di sini. Mereka berdua menyerang Fei Yun pada saat yang sama dengan dua mayat tua di sebelah mereka. Satu dengan kulit pucat dan rambut beruban ditutupi kristal es. Yang lain memiliki sisik seukuran kuku di mana-mana sebagai bagian dari kulitnya. Pergi sekuat tenaga kalau begitu. Fei Yun memasang ekspresi bermartabat. Ini adalah dua mayat yang sebanding dengan pembudidaya mandat surga tingkat pertama. Mereka cukup kuat, jadi dia harus bertarung melawan mereka. Luo Hong dan Qin Tian juga adalah ahli pemuda top, jadi mereka bukan lelucon. Fei Yun mengambil cincin itu dan sinar hitamnya membuat seluruh ruang jatuh ke dalam kegelapan. 6 diagram terbang keluar dari ring dan melayang di udara. Diagram naga kuda melayang keluar dari dantiannya dengan total 7 diagram. Kekuatannya yang mempesona menghentikan energi roh mengalir. Keduanya dan mayat mereka bekerja bersama hanya untuk nyaris menghentikan kekuatan cincin selama 3 napas. Dalam 3 napas ini, 18 mayat pertempuran dihancurkan. Sisa murid berpangkat rendah dari gua terbunuh di tempat. Qin Tian, Luo Hong, dan 2 mayat pergi lagi. Dalam 3 detik, mereka telah bertukar total 100 pukulan. Pedang Fei Yun melepaskan lebih dari 100 gelombang naga. Boom! Mayat es akhirnya dihancurkan oleh energi pedang dan berubah menjadi pecahan es, meninggalkan istananya di tanah. Makhluk lain yang sebanding dengan mandat surga tingkat pertama telah dihancurkan. Namun, di bawah serangan gila mereka masih berhasil mendorong Fei Yun kembali beberapa langkah. Mereka kemudian berlari keluar kuil dan menuju hutan tua. 2 orang dan 1 mayat buru-buru melarikan diri. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah berlari sejauh mungkin dari puncak ini. Putra iblis itu terlalu menakutkan, dia benar-benar mampu membunuh seseorang yang lebih tinggi. Dia tak terkalahkan dalam ranah yang sama, jadi mereka yang lebih kuat darinya yang berkultivasi masih harus berlari. Kamu pikir kemana kamu pergi? Fei Yun berdiri di atas tangga putih sambil berjemur di bawah angin. Jubah putihnya tidak bernoda saat ia menunjuk ke depan. Sinar hijau setebal mangkuk meletus dan mengumpulkan energi dari hutan untuk menyerang salah satu dari keduanya. Puff! Teriakan menyedihkan datang berikutnya, Feng Fei Yun, Anda akan menyesal. Luo Hong yang terluka parah dan terbawa oleh mayat berskala. Fei Yun tidak menyerang lagi. Luo Hong dan Qin Tian adalah ahli top, jadi dia tidak bisa membunuh mereka mengingat jarak yang jauh. Tentu saja, jika dia ingin mengejar, dia masih bisa menyusul karena teknik Swift Samsaranya. Namun, dia takut pengalihan karena Susue masih terikat pada pilar di dalam kuil. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan dapat berbicara dengan Su Yun karena dia merasa bahwa dia berutang terlalu banyak pada teman ini. Clatter, dia berjalan kembali ke kuil dengan senyum di wajahnya. Dia menyentuh dagunya dan mengambil waktu berjalan menuju Susue dari aula kelima kuil Shenluo. Orang yang ditakuti oleh semua ini sebenarnya telah diikat. Orang-orang itu sangat berani. Petik 2. Berhentilah bersikap sarkastik. Dia memelototinya. Dia mendekat dengan senyum di wajahnya, kecantikanku yang hebat, kau benar-benar terlalu cantik. Namun, saya ingin tahu apakah penampilan Anda sekarang nyata. Secara kebetulan, ini adalah waktu yang tepat untuk mengujinya. Petik 2. Susue mengolah Blood Pond fisik, jadi dia bisa mengubah penampilannya kapan saja. Tidak ada yang tahu bentuk aslinya. Dia mengucapkan, Feng Fei Yun, kamu berani. Dia menjawab, mengapa tidak? Boom! Cahaya merah menyala dari tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju sepertinya telah diinkubasi oleh kolam darah saat dia menghancurkan tali yang menahannya. Dia mengangkat tangannya dan pedang di tanah terbang kembali ke genggamannya. Dia berubah menjadi bayangan dan memegang senjatanya beberapa inci dari lehernya dalam sekejap. Ini adalah pedang sepanjang 3 kaki setipis usus ikan. Fei Yun berhenti ketika dia hampir berjalan dalam 3 langkah darinya.
Dia bertanya, bicaralah. Mengapa Anda membunuh pengontrol mayat itu? Yah, bukankah ini jelas? Dia mengangkat bahu dan menyeringai. Bicaralah. Energi pada pedangnya berdenyut dengan sentuhan dingin. Tentu saja itu untuk menyelamatkanmu, dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Huff, Anda akan sangat baik. Selain itu, bagaimana Anda menghentikan beberapa mandat surga tingkat pertama sementara hanya berada di pencapaian besar basis dewa? Skema apa yang Anda gunakan? Anda lebih baik memberitahu saya atau Anda akan berakhir mati. Petik 2. Dia merasa bahwa Feng Feiyun pasti merencanakan melawannya. Kemungkinan apa yang terjadi sebelumnya hanyalah permainan antara dia dan pengontrol mayat seperti bagaimana mereka berurusan dengan Lu Liwei di Radiance. Adapun mayat para murid di tanah, mereka mungkin hanya ilusi belaka. Dia hanya tidak percaya bahwa dia cukup kuat untuk membunuh mandat surga tingkat pertama. Dia berbicara tanpa ragu-ragu, ayo pergi dari sini dulu. Petik 2. Jika kamu tidak memberitahuku sekarang, kamu tidak akan kemana-mana hari ini. Dia benar-benar keras kepala. Kamu, Feiyun merasakan sakit kepala menghampirinya. Angin menderu di luar kuil ketika beberapa aura mengerikan mendekat. Putra iblis ada di dalam. Dia menghancurkan dua mayat mandat surga, bahkan Yao Jingyue terbunuh olehnya. Suara Qin Tian terdengar. Dia benar-benar kembali dengan banyak ahli di belakangnya dan mengelilingi seluruh kuil. Banyak mayat meraung di luar dengan racun mereka yang mengepul mencemari atmosfer. Raungan mayat yang kuat benar-benar menghancurkan dasar tebing. Bab 337, Bahaya. Awan hitam menekan gunung dengan momentum besar. Lonceng mayat bergema melintasi Night Day Peak di atas Danau Suci. Orang-orang di Dundas Peak bisa mendengarnya juga. Terlalu banyak mayat yang mengelilingi kuil. Beberapa mengenakan jubah yang membusuk sementara yang lain memiliki baju besi. Beberapa dari tubuh mereka bahkan membusuk. Di tengah banyak pengontrol mayat berbaris mengenakan jubah ungu. Laki-laki tampan dan perempuan cantik. Di dalam mereka ada energi pembunuh yang kuat serta kesuraman yang menakutkan. Salju tidak menyentuh jubah ungu mereka. Sebuah penghalang valet redup menghentikan mereka, jadi serpihan mengitari sisi. Qin Tian dan Luo Long juga berbaris di belakang. Meskipun menjadi murid Ear Terang, budidaya mereka ada di bagian bawah, jadi mereka harus berdiri di belakang. Luo Hong terluka parah. Setelah menggunakan pil tingkat 2, luka luarnya sembuh. Dia menatap tajam ke kuil saat ini. Raur! Seekor binatang buas meraung. Macan bersisik dengan sayap yang membentang 3 meter turun dari langit dan menyebabkan salju beterbangan di mana-mana. Seorang pria berjubah ungu berdiri di atas binatang itu. Setengah bagian kiri rambutnya berwarna abu-abu sedangkan sisi lainnya hitam. Pria dengan hidung bengkok dan sepasang mata yang dalam ini dengan anggun mendarat dari binatang seperti daun yang jatuh. Dia adalah murid Heaven Rang dari Gua Violet-Sea, Chu Jibei. Murid-murid lainnya dengan hormat membungkuk dan memberi jalan baginya untuk membiarkan dia maju ke depan. Apa yang terjadi? Dengan dahi yang melengkung dengan baik, dia melirik sekilas ke kuil. Ada dua bagian tubuh di depan kuil. Mayat Yao Jingyue yang sekarang telah dibekukan. Luo Hong berjalan maju dan berkata, itu putra iblis itu, Feng Feiyun. Dia memiliki keberanian untuk membunuh saudara senior Yao dan hampir 20 murid dari divisi hitam. Mereka benar-benar dibantai olehnya dan mati tanpa meninggalkan bahkan mayat. 1. Mata 4 murid Ear Terang menjadi dingin. Seseorang benar-benar membunuh teman sebayanya. Pemuda ini benar-benar tidak tahu bagaimana mengeja kata, kematian. Dia juga menghancurkan mayat-mayat es dan darah. Qin Tian menambahkan. Apa? Dia berani melukai mayat mandat surga kita. Salah satu Ear Terang marah ketika keganasannya keluar dari pandangannya. Luo Hong, Qin Tian, kalian berdua tidak berguna, Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan pangkalan dewa prestasi besar. Sekte kami kehilangan muka karena kalian berdua. Petik 2. Ini sangat memalukan. Kami ingin muncul di dunia kultivasi lagi, jadi bagaimana kita bisa ditekan oleh putra iblis ini? Petik 2. Kita harus membuat daging cincang dari dia terlebih dahulu kemudian mengolahnya menjadi budak. Itulah satu-satunya cara untuk membuat contoh dan mencegah semua orang. Petik 2. Keempat murid Ear Terang ini mahir dengan keterampilan luar biasa. Mereka hanya satu langkah di bawah Heaven Rang. Yang terkuat di antara mereka jauh lebih kuat daripada Luo Hong dan Qin Tian. Chu Jibei memiliki sabuk emas di pinggangnya.
Dia berdiri dengan bangga dengan auranya yang luar biasa sambil berteriak di kuil, Feng Feiyun, kamu membunuh murid-murid kami dan menghancurkan mayat kami, dan sekarang kamu bersembunyi di kuil. Apakah Anda ingin menjadi beku atau sesuatu di sana? Petik 2. Suaranya mengandung gelombang sonik yang kuat yang tampaknya berubah menjadi gelombang energi nyata saat mengalir ke kuil. Bahkan kuil itu sendiri membengkak dan hampir meledak. Menjadi seorang biarawan masih lebih baik daripada menjadi penjahat seperti Gua Violet Sea Anda. Balasan Feiyun datang dari kuil. Gelombang kuat melaju mundur dari pintu masuk dan meniup banyak mayat pertempuran. Chu Jibei dan 6 murid Air Trang tidak bergerak sama sekali sambil berdiri di atas salju. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, Feng Feiyun, siapa yang kamu sebut penjahat? Murid-muridmu, di siang hari bolong, mencoba menganiaya seorang wanita yang tidak bersalah. Bagaimana kalau kamu bukan penjahat? Tunggu, mengapa kamu menginjak kakiku? Petik 2. Suara kilatan pedang dan serangan telapak tangan yang menghancurkan bertabrakan keluar dari kuil. Setelah beberapa saat, kesunyian merasuki area itu lagi. Ada orang lain di kuil di luar Feiyun, dan orang ini tidak senang dengannya. Chu Jibei dengan dingin menatap Qin Tian dan Luo Hong. Keduanya langsung menundukkan kepala karena malu, tetapi niat membunuh di mata mereka semakin padat. Di kejauhan di antara awan-awan itu ada kuburan yang mengambang. Itu dibangun dari jutaan batu yang bertumpuk di atas satu sama lain dan tampak seperti gunung kecil. Di atas itu banyak mayat jahat yang cantik. Semua wanita yang mati ini sangat menakjubkan. Di antara mereka adalah kecantikan top dunia yang terbunuh dan mayat mereka dicuri kemudian disempurnakan menjadi budak. Mereka pucat dan mengenakan pita dan gaun kekaisaran. Mayat-mayat yang berdiri tegak di atas makam ini pasti berjumlah lebih dari 70. Di makam ini ada batu nisan dengan 4 karakter terukir di atasnya, Gua Mayat Yin Void. Petik 2. Yao Ji yang mempesona berdiri di sana di atas makam dengan gaun pengawas mayat. Dia memegang seikat rambut dan tersenyum sambil melihat Night Day Peak, menunggu untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan. Gua Violet Sea membuang muka mereka kali ini. Individu-individu yang sepenuhnya tanpa hukum dari perbatasan utara ini bertindak seolah-olah mereka adalah gua nomor 1, tetapi begitu mereka memasuki Trinity, mereka kehilangan 2 kali berturut-turut. Seorang gadis dengan kuncir kuda berdiri di antara mayat-mayat perempuan tertawa. Dengan Chu Jibei dan 6 murid Air Trang di sini, putra iblis ini mungkin tidak dapat melarikan diri hari ini. Seorang pengontrol mayat perempuan yang berbeda terkekeh. Tawanya sangat menyenangkan seperti suara lonceng perak. Chu Jibei cukup kuat untuk menjadi raja di antara generasi muda utara. Dia pernah menyatakan niatnya untuk pergi ke selatan untuk menantang 8 jenius besar sejarah yang lebih tua. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar akan bertarung kali ini. Petik 2. Saudari senior Yao, haruskah kita pergi dan bermain juga? Yang termuda di sini cukup bersemangat. Jangan terburu-buru, tonton saja pertunjukannya sekarang. Yao Ji berdiri di posisi tertinggi. Dengan kulit yang putih dan sosok yang ramping, dia tampak seperti seekor bangau di antara sekawanan ayam. Di Daun Daspik di seberang danau ada sebuah kuil dengan dinding merah dan ubin hijau. Feng Feiyun ini menyebabkan terlalu banyak masalah. Pertama dia menyinggung kuil Shenluo dan sekarang Gua Violet Sea Course. Tidak bisakah dia hanya duduk diam satu kali? Mu Tantian berdiri di dekat pintu masuk kuil dengan cahaya melesat dari matanya untuk menatap jauh ke kejauhan. Yang mulia, ini bagus. Pengontrol mayat ini akan membantu Anda curhat. Feng Feiyun tidak akan bisa meninggalkan kuil itu hidup-hidup. Seorang gadis mengenakan gaun Taois putih tersenyum sambil berdiri di belakang kereta kekaisaran. Suara Putri Luofu datang dari dalam, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Hanya kematian yang menunggu mereka yang menentangku. Petik 2. Sang putri awalnya sangat optimis tentang Feiyun dan ingin merekrutnya untuk membawanya di bawah Panji. Namun, dia berani mengangkat senjatanya ke arahnya. Putri kerajaan yang bangga ini benar-benar marah kali ini. Lebih dari 1000 mayat jahat telah berkumpul di luar kuil Night Day. Mayoritas dipimpin di sini oleh para murid dari Gua Mayat. Beberapa mayat-mayat pertempuran halus dari wilayah utara. Perbedaan terbesar antara mayat pertempuran dan mayat jahat adalah kecakapan pertempuran mereka. Mayat pertempuran memiliki tubuh yang lebih kuat dan gerakan yang lebih alami. Chu Jibei secara alami tahu orang seperti apa Luo Hong dan Qin Tian. Dia tidak menghukum mereka saat ini.
Bagaimanapun, ini adalah malam gerhana bulan. Banyak pembudidaya dari kekuatan besar ada di dekatnya. Beberapa dari mereka berasal dari prefektur utara juga. Orang-orang ini mungkin menonton pertunjukan dari jauh. Jika dia tidak menangani ini dengan benar, prestise sekte mereka mungkin hancur hanya dalam satu hari. Chu Jibei dengan kejam berkata, orang luar seperti Anda tidak perlu khawatir tentang perilaku Gua Violet Sea kami. Feng Feiyun, kehidupan seumur hidup, ini adalah urutan dunia ini. Akankah kamu mengakhiri dirimu sendiri, atau aku harus membantumu? Petik 2. Siapa namamu? Feiyun menatap melalui jendela dan bisa melihat pemandangan di luar. Memang menakutkan dengan awan mayat di mana-mana. Mereka menutupi langit yang dipenuhi spanduk. Suasana yang menindas dan berbahaya masih ada. Jibei dengan tenang menjawab, Chu Jibei. Petik 2. Nama di wilayah utara ini cukup terkenal, itu sudah cukup untuk membuat banyak pembudidaya gemetar ketakutan. Feiyun menjawab, tidak pernah mendengarnya. Petik 2. Kamu, Jibei tidak senang dengan apa yang dianggap sebagai ejekan. Feiyun baru saja memasuki dunia kultivasi dan bahkan belum pernah meninggalkan Grand Southern Prefecture sebelumnya. Dia benar-benar tidak tahu tentang Chu Jibei. Feiyun bertanya sebagai gantinya, apakah Anda tahu siapa dukunganku? Angin sepoi-sepoi bertiup dan membuat api di dalam melompat. Jibei menjawab, Raja Surgawi. Petik 2. Itu benar, itu adalah Raja Surgawi. Feiyun mengulangi sambil tersenyum. Jibei mencibir, jika Yang Mulia sendiri datang, saya tentu tidak akan berani bertindak sombong di hadapannya dan bahkan akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sepertinya Yang Mulia tidak ada di sini. Petik 2. Ditambah lagi, hidup dan mati ketika para pemuda bersaing mencapai nasib. Yang Mulia tidak akan melakukan sesuatu seperti mengganggu anak muda. Petik 2. Ekspresi Feiyun berubah agak tidak wajar di dalam kuil. Chu Jibei ini adalah sesuatu yang sangat, bahkan Raja Surgawi tidak bisa menakuti dia. Seorang tokoh cantik berdiri di depan kuil dan memandangi pasukan mayat dan para murid di luar untuk mengatakan, ini tidak ada hubungannya dengan Feng Feiyun. Anda semua mengabaikan musuh yang sebenarnya sambil menemukan kambing hitam. Apakah Anda pikir dia begitu mudah diintimidasi? Petik 2. Bagaimana bisa Susue tidak membaca situasi sekarang? Dia terlalu kompetitif dan ingin berdiri di belakang Feng Feiyun. Ini awalnya masalahnya, jadi dia tidak ingin dia terlibat. Para pemuda teratas Gua Violet Sea semuanya ada di luar. Bahkan pembudidaya mandat surga yang telah hidup selama beberapa ratus tahun akan mundur setelah melihat pemandangan di luar. Feiyun sebenarnya ingin menghentikannya, tapi dia sudah terlambat satu langkah. Dia sudah berdiri di dekat pintu. Siapa kambing hitam di sini? Jibei menatap wanita hitam dari kejauhan. Susue menjawab dengan jijik, tentu saja saya berbicara tentang Feng Feiyun. Petik 2. Jibei bertanya lagi, dan dia mudah digertak. Susue membalas, tentu saja, dia lebih mudah digertak daripada saya. Petik 2. Jibei sedikit geli, jadi, kamu adalah musuh kita yang sebenarnya. Salah, kalian semua adalah musuhku. Susue sangat membenci murid-murid ini, terutama Qintian dan Luo Hong. Dia ingin tidak lebih dari menggigit daging mereka sepotong demi sepotong. Dia tidak berusaha membantu Feiyun, tetapi dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah urusannya sejak awal. Feiyun entah usil atau tentu memiliki motif tersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu baik. Satu, ungkapan terakhir ini aneh, tetapi orang-orang Tiongkok percaya pada reinkarnasi dan kesucian mayat. Sekarat seperti ini juga memalukan. Sebagai contoh, ketika para Kasim mati, mereka yang terpotong dan dipelihara dikuburkan bersama mereka sehingga mereka dapat bereinkarnasi secara normal di kehidupan selanjutnya.